Saudara-saudara, selamat pagi. Kita akan bahas satu tema yang penting, yaitu ada berapa sakramen dan bagaimana menjelaskan secara garis besar. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, ekaristi, penguatan, tobat, perkawinan, imamat, pengurapan, orang sakit. 7 sakramen itu mencakup seluruh kehidupan rohani yang berhubungan erat dengan kehidupan jasmani yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu kita lahir, tumbuh menjadi dewasa karena makan, kita berobat jika sakit. Selanjutnya, dalam menjalani hidup kita dapat memilih untuk menikah atau tidak menikah, terlibat dalam kerajaan Allah. Setelah menjalani kehidupan di dunia, kita meninggal. Demikian ketujuh sakramen menguduskan tahap-tahap tersebut di dalam kerohanian kita. Kelahiran kita secara rohani ditandai dengan sakramen baptis, di mana kita dilahirkan kembali dalam air dan roh, yaitu dalam Kristus sendiri. Kita teguhkan oleh Roh Kudus dan menjadi dewasa dalam iman melalui sakramen penguatan. Kita bertumbuh karena mengambil bagian dalam sakramen ekaristi yang menjadi santapan rohani. Jika rohani kita sakit atau kita berdosa, kita dapat disembuhkan melalui pengakuan dosa dalam sakramen tobat. Pengakuan dosa di mana melalui pengantar imam, Tuhan Yesus mengampuni kita. Pada saat kita sakit jasmani atau menjelajah, kita dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit yang dapat mendatangkan rahmat kesembuhan ataupun persiapan bagi kita untuk kembali kepada pangkuan Allah Pencipta. Lalu sehubungan dengan misi panggilan hidup, jika kita terpanggil untuk hidup terlibat demi kerajaan Allah, Allah memberikan kuasa untuk melakukan tugas-tugas secara suci melalui penerimaan sakramen imamat. Sedangkan untuk hidup berkeluarga, kita menerima sakramen perkawinan. Ajaran tentang adanya 7 sakramen ini didasarkan pada kitab suci dan tradisi suci. Ketujuh sakramen ini ditetapkan magisterium melalui Konsil Trente untuk menolak paham bahwa hanya ada 2 sakramen baptis dan ekaristi. Menurut pandang gereja non-Katolik, sebagai umat Katolik kita mematuhi apa yang ditetapkan oleh magisterium gereja Katolik, sebab mereka penerus rasul yang meneruskan ajaran para rasul dalam kemurniannya. Saudara-saudara, kita akan menjelaskan satu persatu satu sakramen. Ya, 7 sakramen itu. 1. Sakramen baptis. Ini adalah sakramen yang menjadi dasar kehidupan sakramental tiap umat Katolik. Dalam rencana penyelamatan Allah, pembaptisan amat sangat penting. Dalam perjanjian baru, Yesus melakukan banyak sekali peristiwa yang menjadi pralambang sakramen baptis ini. Pembaptisan lewat air menjadi salah satu tema umum yang berulang kali muncul dalam kitab suci, baik itu di perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan materi Roh Kudus yang telah diberikan kepada umat Katolik setelah pembaptisan. Dalam kitab suci perjanjian lama dan juga dalam katekismus, sakramen Krisma bermakna memberi pembersihan, penyembuhan, dan tanda pertobatan. Sementara dalam kitab suci perjanjian baru, Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret diurapi pada waktu ia dibaptis Sungai Yordan. 3. Sakramen Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari seluruh kehidupan umat Kristiani.
Dalam Ekaristi, kurban Yesus disalib akan dihadirkan. Kurban Yesus adalah puncak dari segala bentuk keselamatan dan sejarah penyelamatan. Kurban binatang seperti misalnya dalam kurban Paskah berupa anak domba hanya melambangkan kurban yang paling utama, itu Yesus sendiri yang adalah anak domba Allah. 4. Sakramen tobat dan rekonsiliasi. Sakramen ini pada dasarnya termasuk dalam kategori sakramen penyembuhan, dalam pengertian lebih spesifik sebagai penyembuhan iman dan rohani. Dengan asumsi setiap umat Katolik dan umat manusia umumnya perlu membersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan sehari-hari dengan sadar atau tidak tanpa sadar. Dan demikian, setiap orang yang sudah dibaptis lalu melakukan dosa kemarin, maka perlu bertobat atau menerima sakramen tobat. 5. Sakramen pengurapan orang sakit. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, penderitaan dan penyakit menjadi salah satu pengalaman universal yang wajib dialami oleh setiap manusia. Yesus memandang penyembuhan jiwa dan raganya sebagai kesatuan atau bagian dari perutusannya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam perjalanannya, Yesus juga telah mengampun banyak orang penyembuhan orang sakit, memutahirkan orang kusta, menyembuhkan yang lumpuh, dan lain sebagainya. 6. Sakramen tabisan atau imamat. Dalam sejarah keselamatan, umat Kristiani selalu mempunyai imam-imam sebagai pengantar Allah dan umatnya. Para imam ini mempersembahkan kurban untuk menghilangkan dosa manusia dalam ibadah atau karya-karya lainnya. Imam adalah bagian dari umat Allah yang terpanggil untuk melanjutkan misi penyelamatan Yesus di dunia. Artinya, tidak semua orang Katolik akan menerima sakramen ini, dan hanya orang terpilih saja, alias para biarwan-biarwati pemberi sakramen ini boleh dilakukan oleh uskup sebagai wakil paus. 7. Sakramen perkawinan. Sakramen dalam gereja Katolik yang terakhir adalah sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan merupakan panggilan bagi para pria dan wanita supaya dalam hubungan perkawinan mereka meneladani kasih Allah yang khas, yaitu kasih yang mutlak, tak pernah putus, rela berkorban dan berbagi hidupnya dalam keluarganya. Dan kata lain, kasih dalam perkawinan harus kasih yang diwarnai oleh imam. Selain itu, umat Katolik hanya boleh menerima sakramen perkawinan sekali seumur hidup. Ya, itulah sakramen-sakramen. Oke, sekian dan terima kasih.